Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Julia Indah Rahmana Putri, NPM C1A 211007. Saya dari Fakultas Hukum kelas karyawan semester 3. Terima kasih kepada Bapak Hendy Sumadi SHMH telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan secara rinci mengenai Perjanjian Paris. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang, sejarah Perjanjian Paris, Indonesia dalam Perjanjian Paris, kegiatan Indonesia dalam mengaplikasikan Perjanjian Paris, lalu tentunya pendapat tentang Perjanjian Paris tersebut. Pertama-tama, yaitu latar belakang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu konvensi yang disebut United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, membentuk suatu badan yang berfungsi melakukan kajian terhadap jalannya konvensi, memantau pelaksanaan kewajiban yang dimiliki pihak-pihak di dalamnya agar sesuai dengan tujuan konvensi, mempromosikan dan memberikan fasilitas dalam melakukan perputaran informasi, memberikan rekomendasi pada pihak yang terkait, dan membentuk badan yang dapat memberikan dukungan apabila diperlukan. UNFCCC ini kemudian menyelenggarakan COP3 atau Three Sessions of the Conference of Paris pada tahun 1997 di Tokyo, yang mengikat secara hukum kepada para pihak di dalamnya guna mengurangi emisi yang ditimbulkan oleh gas rumah kaca yang dimulai oleh negara industri pada 150 tahun sebelumnya. Kemudian, pada pertemuan para pihak UNFCCC ke-21 yang terselenggara di kota Paris pada akhir tahun 2015 dan menghasilkan Perjanjian Paris. Adapun pada pertemuan tersebut terdapat 196 negara peserta di dalamnya, diantaranya yaitu ada Indonesia, Jepang, Australia, Tiongkok, India, Amerika Serikat, Venezuela, Angola, Ghana, Belgia, Belanda, dan Prancis, yang kurang lebih merupakan negara yang sama dengan penggagas Protokol Kyoto. Lanjut, sejarah Perjanjian Paris. Pada 2015, seluruh pemimpin negara berkumpul dalam sebuah konferensi bergengsi bernama Konferensi COP21 di Paris. Konferensi ini berada di bawah naungan Dewan UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Dalam konferensi ini, perhatian utama tertuju pada kondisi iklim dunia yang dikhawatirkan akan semakin memburuk. Dikutip dari situs resmi United Nations, melalui konferensi COP21 Paris, seluruh pemimpin negara berdiskusi dan bernegosiasi guna membentuk kesepakatan untuk menjalani misi pengurangan emisi gas demi memerangi perubahan iklim. Lalu, Indonesia dalam Perjanjian Paris. Bagi negara Indonesia, Perjanjian Paris merupakan langkah dalam mengakomodir penyatuan pengaturan atau regulasi global yang merefleksikan keadilan dan keseimbangan negara-negara berkembang. Kewajibannya kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan adanya dukungan pendanaan yang pada Art. 9 menyatakan bahwa pihak yang diwajibkan untuk menyediakan pendanaan adalah negara maju yang diberikan kepada pihak negara berkembang, berkaitan dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang berkelanjutan dari kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan pada konvensi ini. Kesepakatan ini juga memiliki cakupan berkaitan dengan pentingnya upaya penurunan emisi, pelestarian alam, dan peran masyarakat dalam mengurangi dampak dari berubahnya iklim. Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan penurunan emisi sebelum tahun 2030. Melalui komitmen
yang dituangkan dalam undang-undang terkait ratifikasi dari Perjanjian Paris menunjukkan keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu perubahan iklim dunia. Dan melalui diratifikasinya Perjanjian Paris tersebut, berarti negara Indonesia juga ikut andil dalam memikirkan masa yang akan datang bagi bangsa dan dunia dengan memberikan kontribusi secara mendunia dengan menahan laju emisi gas rumah kaca, guna memperkecil skala dampak destruktif dari iklim yang berubah yang terjadi di masa mendatang di Indonesia. Lalu kegiatan Indonesia dalam mengaplikasikan Perjanjian Paris sebagai contoh dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari beberapa langkah yang diambil pemerintah Indonesia sebagai contoh pemenuhan terhadap komitmen Indonesia terhadap kesepakatan Paris di tahun 2030, yaitu melalui Badan Restorasi Gambut, Gerakan Sejuta Surya Atap, dan Debt for Nature Swap atau DNS. Dengan persetujuan ratifikasi dan pembentukan serta pelaksanaannya dari NDC, Indonesia kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi Indonesia sebagai contoh dalam melaksanakan isi Perjanjian Paris dan secara langsung mengikatkan diri kepada Perjanjian Paris. Lalu pendapat tentang Perjanjian Paris juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Perjanjian Paris ini membuat Indonesia semakin jauh lebih baik lagi, khususnya dalam bidang lingkungan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.